wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Rabb semesta alam atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sempurnalah amal-amal saleh kita. Salam dan salam semoga tetap tercurah limpah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan tadabbur kita di surah Al-Maidah ayat 103 sampai dengan ayat 104. Halaman 124, posisi sebelah kiri paling bawah. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibah. Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibah Wala wasilatin wala ham. wala wasilatin wala ham Walakinnal ladina kafaru walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadhib yaftaruna 'ala Allahil kadhib wa aktsaruhum la ya'qilun. wa aktsaruhum la yaqilun. Wa idza qila lahum ta'alu Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul qalu hasbuna ma wajadna qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Artinya, ma ja'alallah, Allah tidak pernah menjadikan min bahirah dari hewan bahirah wala saibah dan hewan saibah wala wasilah
wala wasilah, dan tidak hewan wasilah, dan tidak hewan wasilah, wala ham, wala ham, dan tidak pula hewan ham, dan tidak pula hewan ham, walakinnal ladzina kafaru, walakinnal ladzina kafaru, akan tetapi orang-orang kafir, akan tetapi orang-orang kafir, yaftaruna, yaftaruna, mereka mengada-ada, mereka mengada-ada, 'alallahil kadzib, 'alallahil kadzib, kebohongan atas nama Allah, kebohongan atas nama Allah, wa aktsaruhum la ya'qilun, wa aktsaruhum la yaqilun, dan kebanyakan mereka tidak berpikir, dan kebanyakan mereka tidak berpikir. wa idza qila lahum, Wa idza qila lahum, dan jika dikatakan pada mereka, dan jika dikatakan kepada mereka, ta'alau, ta'alau, kesinilah kalian, kesinilah kalian, ila ma anzalallah, ila ma anzalallah, kepada apa yang Allah turunkan, kepada apa yang Allah turunkan, wa ila rasul, wa ila rasul, dan juga kepada rasul, dan juga kepada rasul. qalu hasbuna, Qalu hasbuna, mereka berkata, hasbuna ma wajadna, hasbuna ma wajadna, cukuplah bagi kami cukuplah bagi kami apa yang kami dapati, apa yang kami dapati, alaihi abaana, alaiha dari para leluhur kami, dari para leluhur kami, awalau kana abauhum, awalau kana abauhum, meskipun leluhur-leluhur mereka, meskipun leluhur-leluhur mereka la ya'lamun, la ya'lamun, tidak mengetahui, tidak mengetahui syai'aw wa la yahtadun, syai'an wa la yahtadun, dan tidak pula mendapat petunjuk. dan tidak pula mendapat petunjuk. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah telah sama-sama kita baca surat Al-Maidah ayat yang ke-103 sampai ayat 104. Jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kedua ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bahwa perkara syariat itu hanya perkara milik Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi tidak ada hak bagi manusia untuk membuat syariat selain syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada ayat yang ke-103 ini Allah Subhanahu wa taala menyangka atau Allah Subhanahu wa taala menolak prasangka praduga yang dibuat-buat oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang musyrik. Ya, seperti dulu kalau hal ini yang di ayat 103 ini berkenaan dengan hewan-hewan. Jadi hewan bahiro itu adalah hewan yang dia kelahirannya sudah sampai 10 kali. Jika sudah 10 kali harus dilepas begitu saja. Ada juga syariat saibah yang dia harus memotong kupingnya, ya. Yang dia harus karena beberapa sebab. Begitupun wasilah dan ham. Saibah, wasilah dan ham. Ini merupakan
syariat-syariat atau ritual-ritual yang dilakukan oleh orang-orang musyrik di zaman Rasul, di zaman sebelum Islam datang dahulu. Maka Allah Subhanahu wa taala menolak hal itu semua, bahwa hal itu adalah tidak benar. Itu merupakan kebohongan yang dibuat atas nama Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah tidak pernah mensyariatkan hal itu sedikit pun. Jikalau kita membicarakan tentang syariat, maka tentunya atau budaya, maka tentu budaya itu tidak hanya di Arab saja, Pak. Mungkin ada beberapa syariat yang ada di Sunda yang dari leluhur kita sampai hari ini masih berjalan. Masih berjalan dan masih kita yakini, dan ini perlu diluruskan. Agar apa? Agar syariat tersebut, agar ritual tersebut tidak menyalahi syariat Allah Subhanahu wa taala. Apa salah satu contohnya? Salah satu contohnya ritual sajen, ya, yang memberikan makanan seperti pisang, kopi, ayam kepada leluhur. Ini kan masih ada bukti. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak mensyariatkan hal tersebut. Jadi makanan-makanan itu disimpan begitu saja, mubadir, ya, mubadir tanpa ada yang makan. Yang dikatakan bahwa yang makan itu adalah leluhur. Bagaimana leluhur makan hal itu? Ya, padahal mereka arwah, dan arwah itu tidak memakan hal yang bersifat fisik. Beda lagi makanannya. Sama seperti halnya jin. Jin itu tidak makan apa yang kita makan, kecuali memakan sisa-sisa saja. Ya, seperti tulang itu makan. Ya. Dan ritual sajen ini merupakan ritual yang saya hampir dapati di beberapa tempat. Seperti penglaris disimpan di bawah tempat dagangan. Ini merupakan ritual yang tidak disyariatkan, dan ini tidak memiliki dasar, harus dijauhi oleh seorang muslim. Kemudian ritual apalagi, ya, seperti kalau meminta hujan dengan ruat. Padahal syariat Allah ketika kita meminta hujan bukan dengan ritual tersebut, tapi dengan melakukan sholat istisqa. Ini syariat dari Allah, bukan membuat satu ritual supaya mengundang hujan, yang kita sampai hari ini masih di antara masyarakat kita melakukan hal tersebut. Kemudian ritual kalau tentang anak bayi, ya, seperti apa? Tembuni. Bapak apal tembuni? Ya, seperti ritual tembuni, ya, atau ritual tembuni itu ritual untuk mengubur ari-ari, supaya ari-ari tersebut katanya memberikan dampak. Jadi tidak boleh asal dikubur, karena itu saudara ataupun sambungan hidup bayi gitu kan. Jadi tidak boleh dikubur begitu saja. Kubur bali, ya, atau biasa disebut dengan ritual tembuni, atau ritual najreg, ya, najreg. Kemudian ritual turun tanah, anak harus ngincak di tanah seumur sekian bulan, baru boleh nanti melangkahkan kaki berjalan atau bermain di atas tanah. Ini merupakan ritual-ritual yang tidak ada syariatnya. Maka sekali lagi, apa yang tidak ada syariatnya dari Allah itu harus dijauhkan, ya. Karena ritual tersebut meski dilakukan oleh leluhur kita, Allah mengatakan, ya, para leluhur kita terdahulu kenapa harus diikuti, padahal mereka tidak mendapat pengetahuan tentang syariat itu dan juga tidak mendapat hidayah. Jadi artinya kita dilarang untuk taklid buta, mengikuti sesuatu tanpa ada dasar. Apalagi kita dasarnya ini leluhur kami tuh kayak gini, nggak boleh ada yang berubah. Ini harus segera dihentikan dan dihilangkan. Karena apa? Karena pengamalan tanpa ada dasar syariat yang jelas dari Al-Quran dan Sunnah itu semuanya tertolak, ya. Dan amal ibadah tersebut tentu tertolak dan tidak ada pahala di dalamnya, dan hanya bersifat mubadir. Jadi
Jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ritual-ritual kepercayaan yang didasarkan kepada leluhur kita, nenek moyang kita harus dijauhkan dari diri kita agar sebagai bukti bahwa kita telah membersihkan tauhid, membersihkan akidah, membersihkan keyakinan kita ya berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah saja ya. Kemudian semoga kemarin 2 hari yang lalu kita merasakan adanya gempa ya di siang hari. Ini mungkin salah satu pertanda dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun bukan titiknya di Bandung dan titiknya adalah ada di Cianjur, tapi kita pun harus mawas diri, merasakan bahwa ini merupakan salah satu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena tidak ada yang bisa membuat gempa goncangan di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika manusia sudah tidak peduli dengan syariat Allah, malah mengikuti syariat para leluhur, bisa jadi Pak akan datang di mana goncangan yang kedua ya. Gempa susulan karena kebanyakan manusia sudah tidak melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mari kita sama-sama doakan saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, khususnya yang ada di daerah Cianjur dan umumnya saudara-saudara kita yang ada di luar sana ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan hati mereka. Amin. Kemudian memberikan kepada mereka kesabaran dan ketabahan atas musibah yang mereka dapatkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.